Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, firman di depan adalah kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. Dan oleh karena imannya, setelah ia menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus Kristus, ia seketika menjadi sembuh. Kita akan membaca secara utuh kisah ini dari Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara dan saudari yang terkasih, kita pasti bisa membayangkan penderitaan perempuan ini. Ia telah 12 tahun menderita pendarahan, sebuah penyakit yang sangat-sangat membuat hidup seorang wanita tidak nyaman. Bukan itu saja, tentu saja oleh karena penyakit yang dideritanya, ia tidak bisa bekerja. Ia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana orang yang sehat. Di sana ia tidak pernah berhenti mencari cara agar ia dapat sembuh dari penyakit yang menyiksanya itu. Dikatakan di sana tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ini menunjukkan usahanya sudah luar biasa. Barangkali di sana dia sudah kehabisan harta. Uangnya telah ludes untuk membiayai berbagai macam jenis pengobatan, terapi, atau apapun juga usaha untuk ia menjadi sembuh. Tetapi demi didengar Yesus lintas, maka ia membulatkan hatinya untuk mendekat kepada dia. Tetapi yang menjadi masalah adalah dia ini menderita sebuah penyakit yang bagi wanita itu sungguh tidak nyaman untuk diceritakan di hadapan banyak orang. Dan pada saat itu, kemana-mana Tuhan Yesus senantiasa dikerumuni oleh orang banyak. Maka didorong oleh imannya, didorong oleh keinginannya untuk sembuh, maka dia membulatkan tekadnya dengan mengatakan, "Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh." Di sini tersirat sebuah pengandalan yang luar biasa. Ia tidak ingin menunjukkan aksinya percaya kepada Yesus di hadapan orang banyak. Bahkan ia datang dengan diam-diam. Ia bersembunyi di antara kerumunan orang dan kemudian tangannya berhasil menjamah jumbai jubah Tuhan.
Saudara dan saudariku yang terkasih, bukankah peristiwa yang serupa sebenarnya juga sering terjadi di dalam sidang jemaat? Salah seorang saudara atau saudari atau mungkin kita sendiri, suatu saat kita begitu malu untuk menceritakan masalah kita. Kita memendamnya di dalam hati, tapi dorongan kita untuk dapat kita keluar dari masalah yang berat ini, dan juga kepercayaan pengandalan kita kepada Yesus, kita diam-diam datang kepada Tuhan. Doa kita sembunyikan dari pandangan orang. Permohonan kita tidak ingin orang mengetahui. Kan kurban-kurban mereka sembunyikan dari pandangan orang karena merasa tidak seberapa. Satu hal yang mendorong mereka ingin dekat kepada Tuhan, ingin menarik kuasa yang berasal dari Allah untuk kebaikan hidupnya. Sungguh menarik mengamati mukjizat ini. Tuhan merasa jubahnya dijamah seseorang, padahal Tuhan tidak melihatnya. Tuhan merasa ada kuasa keluar dari dalam dirinya. Inilah kuasa kemurahan, di mana Allah memberikan kemurahan itu kepada siapa saja yang menaruh kepercayaan, yang mengandalkan diri kepada Dia. Bahkan kepada orang yang secara sembunyi-sembunyi menyembah Dia, orang yang secara diam-diam percaya kepada Dia, orang yang datang ke gereja sebagai orang yang berdosa dan ingin disembuhkan. Bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan memang bertanya, siapa yang menjamah aku? Tetapi pertanyaan ini bukan bermaksud menginterogasi, bukan bermaksud mencari orang yang telah seolah-olah mencuri kekuatan kuasa yang berasal dari Dia. Melainkan Tuhan merasa ada sesuatu yang istimewa, yang luar biasa yang telah dilakukan oleh seseorang, sehingga dengan demikian Ia hendak mengapresiasi perbuatan orang itu. Meskipun di sana Petrus menjawab, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Perempuan itu seketika gemetar. Ia kemudian tersungkur di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Tetapi yang terjadi kemudian, ia bersaksi. Kini ia menceritakan apa yang telah terjadi, tentang pertolongan Tuhan yang telah diterimanya. Ia terbuka menyatakan kebaikan Allah ini di hadapan orang banyak. Meskipun dengan gemetar, meskipun dengan takut, tetapi ia melakukannya sebagai sebuah bentuk pengakuan akan kemurahan Allah, akan kuasanya. Dan di sana Tuhan Yesus kemudian menanggapi, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Dikatakan bukan hanya imanmu telah menyembuhkan engkau, melainkan imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan ini mendapatkan bonus. Ia bukan hanya sembuh dari penyakit yang telah 12 tahun menyiksanya, tetapi bahkan ia mendapatkan karunia keselamatan. Saudara dan saudari yang terkasih, engkau yang mungkin merasa kecil di hadapan banyak orang, engkau yang merasa terbeban berat dengan dosa-dosamu, bahkan sampai pada sebuah titik engkau malu menceritakan kepada orang-orang, jangan kau berkecil hati. Contohlah perempuan ini, datanglah kepada Yesus. Bahkan jikalau engkau datang dengan diam-diam sekalipun, Tuhan mengerti maksudmu, Tuhan mengerti keinginanmu, Tuhan menghargai imanmu, pengandalanmu, dan yakinlah engkau pun akan dapat mengalami sebuah mukjizat sebagaimana perempuan yang telah disembuhkan dari penyakit pendarahannya itu. Ia bukan hanya sembuh dari penyakit jasmani, tetapi bahkan dikaruniakan kepadanya keselamatan. Itu pula yang disediakan Tuhan bagi engkau dan saya yang mau mengandalkan Tuhan apapun adanya diri kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyelamatkan engkau. Sampai jumpa. Amin.